Bosan ya, motor listrik kayaknya gitu-gitu aja. Nah, kali ini gue mau spill moge listrik pertama dari Charge. Ada motocross listrik juga loh. Ada yang tahu kenapa gue bilang ini motocross bukan motor trail? Dulu kita pernah bahas 3 motor listrik mereka karena gue sering lihat motornya di jalan, lebih tepatnya dipakai driver ojol. Justru saat ini mereka lagi ada promo buat driver Gojek. Jadi kalau kalian tertarik, langsung aja buka charge.co.id. Tapi kali ini gue mau satset bahas singkat 2 motor listrik terbaru mereka. Mulai dari tipe Endara, namanya terinspirasi dari nama setempat Sumba untuk kuda. Namanya menurut gue agak aneh sih, tapi gue dukung ambil namanya dari sesuatu yang lokal dan ada maknanya. Nggak kayak Honda terbaru yang namanya cuma Stylo, kayak generik banget namanya. Anyway, dari sisi dimensi sampai berat, ini pastinya lebih besar dibanding motor listrik yang banyak di jalan. Misal di sini kita bandingin sama Charge Maleo karena ini yang paling gue sering lihat di jalan. Kursi Endara lebih tinggi dibanding motor biasa, sama seperti moge pada umumnya. Rem depan belakang menggunakan cakram ABS atau ABS disc brake dengan diameter 24 cm. Ban depan belakang menggunakan velg ring 17 atau ukuran 17 inci. Suspensi depan menggunakan model yang upside down atau yang terbalik. Suspensi belakang menggunakan monoshock atau suspensi tunggal dan bisa diatur empuk kerasnya. Power motornya 8 kW, 4 kalinya Maleo. Justru max powernya bisa sampai 14 kW. Torsinya kalau kita cek di webnya Charge ini hampir 7 kalinya Maleo, jadi nggak usah takut lewat tanjakan. Posisi motornya ada di tengah alias mid drive, dan ini motor listrik pertama yang gue bahas yang pakai rantai. Biasanya motor listrik yang mid drive kayak gini pakai belt, tapi mungkin pakai rantai lebih tahan lama kali ya. Anyway, ini kecepatan maksimalnya 120 km per jam dan dia juga ada tombol boost kayak di Alfa Servo. Fungsinya kayak NOS di film Fast and Furious, jadi kita bisa dorong power ekstra ke motornya, tapi cuma beberapa detik aja kayak NOS. Dan motor ini nggak ada sistem cut off ya, jadi kalau kita lagi ngerem, gas masih berfungsi. Ada tombol cruise control, jadi kalau kita lagi di jalan yang panjang dan sepi, nggak capek nahan gas. Ada tombol pass beam-nya kayak moge-moge lain. Oh ya, semua lampu di motor ini udah LED ya. Ada tombol lampu hazard kayak di mobil, gue justru berharap semua motor dilengkapi fitur ini. Ada tombol 3 mode berkendara, jadi kalau lagi santai atau lagi kondisi macet pakai mode 1, tapi kalau lagi mau lari kenceng pakai mode 3. Dan ada tombol reverse buat ngebantu mundurin motor di parkiran. Ada colokan USB juga buat kalau perlu ngecas HP. Tapi buat kalian yang suka pakai holder buat lihat maps, di motor ini ada fitur keren. Jadi ini panel instrumen atau klasternya kayak layar HP tapi bukan touchscreen. Selain ada odometer, trip meter, dan speedometer, ada indikator RPM juga. Dan kita bisa ubah tampilannya. Gue justru lebih suka yang ini, kayak lebih sporty gimana gitu. Ada indikator persentase baterainya, dan uniknya motor ini ada fitur untuk connect ke iPhone atau HP Android. Fungsinya buat kita pakai layar ini buat maps, biar HP kita aman di tas atau di kantong aja, apalagi kalau lagi hujan. Untuk navigasi layarnya pakai tombol-tombol yang ada di sebelah kiri tadi. Layar ini juga kita pakai untuk ubah macam-macam pengaturan motornya, seperti ganti tampilan unit kecepatan dari kilometer per jam jadi mil per jam contohnya. Dan ini juga ada sensor cahayanya, jadi kalau lagi kondisi terang dia putih, kalau gelap dia hitam, kayak di Alfa Servo juga. Tapi kalau kita mau fix ke satu mode aja bisa disetting. Nah, kalau kalian perhatiin, di sini ada beberapa branding V-Moto Shoko. Buat yang belum tahu, merek Charge ini simpelnya motor V-Moto tapi buat pasar Indonesia. Contohnya Charge Endara ini dasarnya dari motor V-Moto Stash. Tuh, mirip banget kan sama Charge Endara? Oke, kita lanjut ke baterai. Motor ini menggunakan baterai lithium polymer dengan spek 72 volt 100 ampere hour atau 7,2 kWh. Intinya kuat buat jalan hingga 180 km. Kalau baterainya habis, ngecasnya sekitar 6 jam pakai charger yang standar atau sekitar 3 jam pakai charger yang fast charging. Dan ini baterainya nggak bisa dilepas ya, jadi ngecasnya harus colok ke motornya. Nah, kalau motor biasa kan ini tangki bensin, tapi karena ini nggak pakai bensin, tangkinya dijadiin bagasi yang bukanya pakai remote. Bagasinya bisa muat helm half face dan uniknya bagian atasnya semi transparan, jadi bisa lihat isinya apa tanpa dibuka. Oh ya, motor ini udah full keyless ya, jadi cuma dapat remote aja, nggak dapat kunci biasa. Sebenarnya dapat kunci sih, tapi cuma buat buka jok kalau perlu akses aki. Aki ini fungsinya untuk kelistrikan motor, jadi kalau baterai utamanya habis, motor masih bisa nyala, cuma nggak bisa jalan aja. Terus posisi baterainya di mana? Ya di bawah tangki ini, kan di bawah ini sebenarnya masih luas.
Oke, kita lanjut ke tipe Senta, namanya terinspirasi dari jenis belalang yang lincah. Ini dasarnya dari motor V-Moto Off-R. Untuk dimensi kalian bisa lihat sendiri, kita bandingin lagi sama tipe Maleo, beratnya justru mirip ya, karena motor kayak gini idealnya memang seringan mungkin. Kursinya lebih tinggi dari tipe Endara tadi, ground clearance-nya aja hampir 2 kali lebih tinggi dari motor biasa. Rem depan belakang sama seperti tipe Maleo, pakai yang CBS, bannya udah yang siap off-road. Yang depan menggunakan velg ring 19 atau 19 inci, yang belakang ring 16 atau 16 inci. Suspensi depan model upside down juga, tapi kali ini bisa diatur preload dan rebound-nya atau empuk kerasnya. Suspensi belakang monoshock yang bisa diatur juga, jadi ini tabungnya bukan variasi doang. Power motornya 4 kW dengan max power 8 kW. Motornya mid drive seperti tipe Endara tadi, justru posisi motornya kelihatan banget tuh ya, dan dia pakai rantai juga. Ini kecepatan maksimalnya 110 km per jam. Motor ini juga cuma buat satu orang, nggak ada footstep buat boncengan. Oke, kita lanjut ke baterai. Motor ini menggunakan baterai lithium dengan spek 72 volt 43 ampere hour atau sekitar 3 kWh atau 3000 Wh. Kalau kita cek webnya Charge, ini kuat buat jalan hingga 105 km. Ngecasnya 3,5 jam pakai charger yang standar atau 2,5 jam pakai yang fast charging. Ini juga baterainya nggak bisa dilepas, jadi ngecasnya harus langsung colok ke motornya. Nah, di sini juga ada tombol on-off utamanya. Kenapa di sini? Don't know. Tapi setelah kita pencet, baru kita nyalain motornya pakai remote karena dia nggak pakai kunci biasa juga. Panel instrumennya simple banget, cuma ada speedometer, odometer, indikator mode berkendara, dan persentase baterainya. Tombol-tombolnya juga simple banget, sebelah kiri ada tombol lampu dan klakson. Sebelah kanan paling atas ada tombol cut off, jadi kita bisa set kalau pas lagi ngerem gasnya aktif atau enggak. Di bawah itu ada tombol regenerative braking. Kalau kalian nggak tahu itu apa, dulu gue pernah bikin video penjelasannya. Kita bisa set ke off, soft, atau hard. Kalau off ya kalau kita lepas gas nggak ada gaya tahan. Kalau hard, kalau kita lepas gas bakal kerasa kayak kita lagi ngerem. Di bawahnya ada tombol netral atau drive, sama kayak di motor listrik lain. Kalau posisi netral dia nggak bisa digas, harus ganti ke posisi drive dulu baru motornya bisa jalan. Dan terakhir ada tombol mode berkendara, kita bisa pilih antara 3 mode, diantaranya mode eco dan sport. Nah, kalau kalian perhatiin, ini nggak ada tombol lampu sen, dan di belakang malah nggak ada lampu sama sekali. Ini alasan kenapa di awal gue bilang ini motocross atau dirt bike, bukan motor trail. Karena motor ini nggak bisa dibikinin plat nomor dan STNK, kalau motor trail seharusnya bisa. Dan jujur gue nggak ngerti kenapa mereka keluarin tipe ini buat pasar Indonesia. Padahal V-Moto selain punya tipe off-air, mereka juga punya tipe on-air. Bedanya ya yang on-air bisa dibikinin plat nomor, ada lampu sennya. Harganya juga bikin garuk kepala. Jadi Charge Endara dan Senta saking barunya, mereka belum rilis harga resminya. Ini masih tahap survei pasar. Tapi info dari staff mereka, Charge Endara estimasinya akan dijual sekitar 80 juta dan Charge Senta sekitar 70 juta. Menurut gue untuk yang tipe Endara 80 juta agak mahal sih, tapi ingat itu belum harga resmi dan ingat ini merek kelas V-Moto, kualitasnya nggak usah diragukan. Tapi untuk yang tipe Senta, untuk motocross yang nggak bisa dipakai buat sehari-hari, 70 juta sih mahal banget, 60 juta aja menurut gue masih mahal. Padahal 3 motor lainnya mereka harganya masih masuk akal loh, di harga cuma 20 jutaan aja. Anyway, kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, subscribe dan komen kalian mau kita bahas apa lagi. Kalau kalian mau support Ridista, link semua e-commerce kita gue taruh di deskripsi. Ridista juga jual ratusan produk dengan harga super murah di ridista.com, atau bisa mampir ke toko kita di Mangga Besar Taman Sari di seberang Lokasari Square. Cari aja Ridista di Google Maps. Atau ke toko kita di Senen Jaya, Jakarta Pusat di depan BCA yang serba lampu Ecova. Gue Dimas Setiawan, see you in the next video.